warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Eka Widya Putri dengan NIM 2308010. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uwai Hilmi Mursiden dengan NIM 23000180558 yang akan presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klanisya Putri Prastio dengan NIM 23000180066. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas proyek S-Data mengenai Vivo dan Livo. Jadi di sini yang pertama kita itu menggunakan dua library. Yang pertama itu ada library IOStream itu untuk input dan output. Yang kedua itu ada Fstream. Nah, Fstream itu dipakainya untuk mencetak TXT. Nah, kemudian kita itu mendeklarasikan struct KTP. Struct itu digunakan untuk menyimpan data yang dia itu saling terkait. Jadi, kenapa kita makainya struct, bukan kayak dideklarasiin satu-satu karena supaya lebih mudah untuk pemanggilannya nanti. Nah, yang pertama itu ada struct KTP. Struct KTP itu isinya ada NIK, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT RW, kelurahan desa, kecamatan, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Nah, kemudian itu ada struct barang. Nah, struct barang itu fungsinya untuk menyimpan data barang. Nah, isinya itu ada dua, ada string kode dan string tanggal masuk. Kemudian yang ketiga itu ada struct pembeli. Nah, struct pembeli itu isinya digunakan untuk menyimpan data pembeli. Isinya itu ada string KTP, string waktu, sama string kode item. Nah, kemudian ada struct not barang. Nah, struct not barang ini digunakan untuk merepresentasikan satu not dalam linked list untuk barang. Nah, jadi tuh di mana ntar setiap node-nya itu menyimpan data barang dan pointer ke node berikutnya. Makanya di situ pointer next-nya itu dibikin null supaya dia tuh nge-pointerin ke tempat yang masih kosong gitu. Nah, terus struct node barang ini juga digunakan untuk implementasi stack. Nah, jadi nanti barang yang terakhir masuk itu akan menjadi barang yang pertama kali keluar. Kemudian ada struct not pembeli. Nah, yang ini sama kayak yang atas. Jadi, dia itu untuk merepresentasikan satu not dalam link list untuk pembeli. Nah, nanti ini tuh digunakannya untuk antrian. Jadi, nanti pembeli yang pertama ngantri akan diproses terlebih dahulu. Kalau misalkan yang tadi kan barang yang pertama masuk tuh menjadi barang yang pertama kali keluar. Tapi kalau misalkan yang pembeli, yang pertama kali masuk, dia bakal pertama kali dilayani. Kemudian ada struct node KTP. Nah, ini itu digunakan untuk menyimpan satu data KTP serta pointer untuk ke node berikutnya. Jadi, ini tuh digunakan untuk membangun link list untuk manajemen data KTP. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Klanisya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas beserta fungsinya. Yang di sini terdapat kelas barang manager, yaitu manajemen barang. Tujuannya untuk mengelola barang dengan prinsip LIFO, yaitu last in, first out. Fungsi utamanya adalah yang pertama, tambah barang. Tambah barang ini untuk menambah barang baru ke dalam stack. Selanjutnya ada ambil barang. Ini untuk mengambil barang dari stack. Cetak daftar yang di sini adalah untuk menampilkan daftar barang yang ada di stack. Selanjutnya is empty. Is empty di sini berfungsi untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Selanjutnya ada kelas pembeli manager. Di sini fungsinya untuk mengelola pembeli dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Fungsi utamanya adalah tambah pembeli. Tujuannya untuk menambahkan pembeli ke dalam queue. Selanjutnya ada proses transaksi. Proses transaksi tujuannya adalah
menghapus pembeli dari antrian dan mengelola transaksinya. Selanjutnya ada isEmpty lagi. IsEmpty di sini berfungsi untuk mengecek apakah queue kosong atau tidak. Selanjutnya ada fungsi pendukung yaitu input dan konfirmasi KTP. Yang pertama di sini ada input KTP, digunakan untuk memasukkan data KTP ke dalam program. Prosesnya adalah admin mengisi data KTP seperti NIK, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada konfirmasi KTP di sini. Di sini adalah untuk menampilkan kembali data KTP yang telah diinput untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya ada simpan data KTP. Tujuannya untuk menyimpan data KTP ke dalam file data KTP TXT. Selanjutnya ada cek NIK terdaftar. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah NIK yang dimasukkan ke admin sudah terdaftar di file. Di sini juga ada void entry barang. Tujuannya untuk memasukkan barang baru ke dalam stack dengan kode item dan tanggal masuk. Lalu ada catatan pembeli. Catatan pembeli ini tujuannya menambahkan data pembeli di dalam queue, termasuk waktu kedatangan dan kode item yang ingin dibeli. Yang terakhir ada void jual barang. Tujuan mengambil barang dari stack dengan fungsi LIFO dan melayani pembeli dari queue dengan fungsi FIFO. Prosesnya adalah barang diambil dari stack, barang terakhir yang masuk, pembeli dilayani dari queue, pembeli pertama dalam antrian. Informasi barang yang dijual dan pembeli yang dilayani akan ditampilkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Eh, Baris ini merupakan titik awal untuk mengeksekusi program ini. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat objek dulu dari kelas barang yang mengelola inventory barang dengan prinsip last in first out. Nah, jadi nanti terhubung dengan struct node barang dengan bentuk link list. Kemudian dia memiliki fungsi seperti tambah barang, ambil barang, dan eh, cetak daftar barang. Nah, kemudian pembeli manager ini dia akan membuat objek dari kelas pembeli barang, pembeli manager untuk antrian pembeli dengan sistem first in first out. Nanti dia akan ngebuat stroke node pembeli untuk penyimpanan node data dan membentuknya dalam bentuk queue gitu. Dan kemudian dia akan mengolah fungsi tambah pembeli dan proses transaksi. Nah, kemudian di bagian ini dia akan mendeklarasikan jumlah KTP dengan menyimpan jumlah admin yang akan didaftarkan. Nah, maksimalnya kan 3 tuh. Kalau lebih dari 3, maka dia nggak bisa. Dan kemudian di sini ada validasi input untuk mengecek apakah inputnya melebihi dari 3 gitu. Dan return satu ini untuk mengakhiri program dengan kode error. Dan kemudian di sini ada proses registrasi KTP-nya atau inputan KTP-nya. Jadi detailnya tuh di sini tuh dia bakal ngelup dan berjalan sesuai KTP yang diinput. Tapi KTP di sini maksudnya KTP yang KTP ini. Nah, dia akan membuat objek baru dengan stok KTP yang berisi data-data identitas dan kemudian di input KTP ini dia bakal memanggil fungsi untuk mengisi data KTP. Dia akan ngumpulin dari nick, nama, alamat hingga kewarganegaraan. Dan dia akan nggunain get line untuk input yang mengandung spasi gitu. Nah, kemudian di konfirmasi KTP ini dia akan menampilkan data yang telah diinput ataupun udah diverifikasi gitu. Nah, kemudian disimpan datanya, dia bakal ngesimpan datanya ke txt. Nah, pas bagian login ini, string nick ini dia bakal nyimpan nick yang diinput user sebelumnya gitu. Nah, jadi kemudian yang bool nick valid ini, nah dia bakal sebagai validasi loginnya gitu.
Dan di sini kita pakai loop while, jadi dia akan berjalan terus sampai loginnya berhasil gitu. Nah, kemudian yang bagian cek nik terdaftar ini dia akan membaca file data data underscore ktp txt tadi atau file txt untuk ngeverifikasi nik gitu. Nah, kalau nicknya terdaftar maka dia bakal login dan berhasil. Nah, di bagian terakhir yaitu di bagian tampilkan menu dia akan menerima dua parameter yaitu barang manajer untuk operasi inventory dan pembeli manajer untuk memanajemen antrian. Dan kemudian dia bakal nampilin 5 menu. Yang pertama itu sesuai pada soal yaitu dia bakal nge-entry barang atau LIFO gitu dengan sistem LIFO. Kemudian dia bakal ngecatat pembeli dan kemudian dia akan ngejual item barang dan kemudian dia akan cetak barang dan menu terakhir adalah logout. Nah, dan return zero ini dia bakal menandakan proses program berakhir dengan sukses. Nah, jadi keterikatannya dengan Stripe yang lain dia tuh KTP-nya tuh untuk nanti nyimpen data admin, kemudian barang tuh sebagai data inventory dan pembeli itu sebagai eh, informasinya, informasi pembeli. Nah, not barang dan not pembeli ini eh, kita pakai link list karena di perkuliahan kita dijelaskan dengan link list. Dan kemudian classes-nya dia pakai barang manager untuk eh, untuk apa ya kayak mengelola inventory LIFO. Begitu juga dengan pembeli manajer dia bakal mengelola dengan antrian FIFO. Nah, jadi kemudian tuh eh, keterkaitan fungsi main ini juga sebagai file handling dengan KTP tadi yang TXT. Nah, dan fungsi lainnya dia tuh ya yang seperti saya bilang tadi itu dia bakal input KTP, konfirmasi dan simpan data. Nah, jadi di sini kita akan mencoba codingan yang telah kita buat ini untuk proses FIFO dan LIFO-nya. Nah, pertama-tama setelah codingan berhasil dikompil, akan muncul tulisan selamat datang. Data Anda kosong, silahkan input data KTP Anda. Nah, karena di sini ketentuan maksimal 3 KTP, maka kita akan menginputkan 3 data KTP sebagai berikut.
Setelah semua data KTP berhasil diinputkan, kita akan login ke sistem menggunakan data KTP yang telah kita inputkan tadi. Nah, setelah masuk ke menu utama, kita akan memilih menu 1 untuk memasukkan barang ke dalam sistem. Nah, di sini kita coba untuk menginputkan 5 barang. Nah, setelah 5 item barang diinputkan, kita memilih menu 4 untuk mencetak barang yang telah kita inputkan tadi di gudang. Jadi, fungsinya adalah untuk mencetak barang yang telah tersedia di gudang. Nah, kemudian misal kita ingin memilih menu 3, tapi tidak bisa karena belum ada pembeli yang membeli barang yang tersedia di gudang. Kemudian kita memilih menu 2 untuk mencatat pembeli yang akan membeli barang yang telah kita inputkan di gudang. Kemudian setelah kita mencatat pembeli yang membeli barang yang telah kita inputkan di gudang tadi, kita memilih menu 3 untuk menjual barang yang tersedia di gudang tadi menggunakan metode FIFO. Terakhir, kita memilih menu 4 untuk mencetak sisa barang yang masih tersedia di gudang.